Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana di sepanjang sesi pertama tadi, sektor properti tampaknya memimpin dari sisi penguatan. Rilis dari marketing sales di semester pertama di 2023 tampaknya menjadi salah satu penggerak saham-saham di sektor properti. Salah satunya adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berhasil membukukan kenaikan pra-penjualan di semester pertama di 2023. Dengan raihan ini, perseroan optimis mampu mengejar target pra-penjualan di 8,80 triliun rupiah hingga akhir 2023. Dikutip dari keterangan perseroan PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE, berhasil membuka pra-penjualan senilai 4,79 triliun rupiah di semester 1 2023. Raihan ini naik 3% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4,67 triliun rupiah. Jumlah ini setara 54% dari target pra-penjualan 2023 di 8,80 triliun rupiah. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE Hermawan Wijaya mengatakan, pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh segmen residensial yang berkontribusi sebesar 63% atau 3,02 triliun rupiah. Sedangkan segmen komersial yang meliputi ruko, lot, dan apartemen berkontribusi 37% atau mencapai 1,78 triliun rupiah yang terdiri dari pra-penjualan ruko senilai 918 miliar rupiah, pra-penjualan lot komersial senilai 594 miliar rupiah, dan pra-penjualan unit apartemen senilai 261 miliar rupiah. Perseroan optimistis dapat meraih target pra-penjualan sebesar 8,80 triliun rupiah sampai akhir tahun nanti. Dalam mengejar target ini, BSD berupaya akan mengembangkan dan meluncurkan produk-produk baru yang menarik di BSD City dan lokasi lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Terkait raihan secara fundamental, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BSDE di sepanjang perdagangan hari ini. Di tengah indeks harga saham gabungan yang lebih cenderung tertekan, BSDE justru masih melanjutkan penguatan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham BSDE di sepanjang perdagangan hari ini sampai pembukaan di sesi kedua, dan nanti kami akan sampaikan bagaimana update pergerakan saham BSDE di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1180, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke level 1190. 11.30 ketika penutupan di sesi pertama di Jumat pekan ini, saham BSDE menyentuh di level 1225 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun di pembukaan sesi kedua, penguatan saham BSDE lebih ke arah terbatas, dibuka di level 1220. Saya akan sampaikan beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, penguatan saham BSDE lebih ke arah terbatas, di mana menguat di 2,12% dan berada di level 1205, cukup jauh meninggalkan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Nah, ini yang cukup menarik pemirsa, pergerakan saham BSDE lebih cenderung mengalami penguatan di beberapa bulan terakhir seiring membaiknya dari sisi kinerja maupun juga kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi ini semakin menunjukkan penguatan. Di Februari, BSDE masih bergerak di harga di bawah 1000-an, tepatnya di 930, di Maret di 960, April di 980, dan di perdagangan Mei ini sudah menyentuh di atas level 1000-an, 1060. Di perdagangan Juni, penguatan terus berlanjut di 1075, sementara di 21 Juli hari ini di pembukaan sesi kedua 1220, sementara level tertinggi hari ini di 1225. Dari chart yang saya pegang, posisi perdagangan hari ini merupakan level tertinggi dalam 1 tahun terakhir, setelah sebelumnya BSDE lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh di level 800-an pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Tampaknya dari sisi valuasi masih cukup menarik untuk BSDE, masih di bawah 10 kali, tepatnya untuk posisi price earning ratio di 7,27 kali, PSR-nya di 2,24 kali, PBV-nya di 0,73 kali, sementara PCFR-nya minus di 38,41 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.